Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu, apa kabar semua? Gitunya. Baik, Bunda, kita akan lanjutkan pembahasan kemarin. Masih membahas tentang cara menghadapi kegelisahan. Waktu bulan lalu, Ustadz sampaikan ciri manusia yang sehat, ciri manusia yang normal, ciri manusia yang hidup, pasti dia gelisah. Betul apa enggak? Gelisah itu harus. Karena di antara ciri orang yang hidup itu gelisah. Yang tidak boleh berlebihan dalam gelisah. Makanya Ustaz berkali-kali bilang, kalau ada di antara bunda yang tidak gelisah, naon? Ya gitunya pokoknya. Kalau ada di antara bunda enggak gelisah berarti sedang sakit. Ulah gelo teuing atuh gelo meni lagi sakit kira-kira begitu. Suami yang biasa pulang jam 4 sampai jam 9 malam nggak pulang, gelisah apa enggak? Kalau bunda nggak gelisah pada kondisi itu, maka dipertanyakan perasaan kita. Anak-anak biasa pulang jam 1 siang, kemudian jam 6 sore belum pulang juga, kemudian kita gelisah. Bunda rek ngaji, teu mawa duit, gelisah teu? Kunaon gelisah anak? Tah kitu balik luntang lantung teu jelas, dan nggak punya ongkos buat pulang. Jadi gelisah teh harus. Yang tidak boleh apa? Berlebihan dalam gelisah. Gelisah itu maknanya adalah tidak bertemunya harapan dengan kenyataan. Itu gelisah. Jadi bunda berharap A, yang datang B, itu namanya gelisah. Dulu berharap punya suami yang soleh. Ari pas sudah rumah tangga dapat suami yang salah. Dulu waktu remaja nu kabayang suami teh wajahna siga Ustadz Hilman kieu. Wajahna teh kieu bening, glowing, bright gitu. Punten ieu mah nya. Tapi na ari pas nikah teh dulu waktu sebelum nikah suami kita teh meuni asa pangkasepna. Geus kawinna meuni asa jore pisan. Hati-hati bunda, ini catat baik-baik ya buat para muslimah. Ahilman berubah kayak begini karena tergantung siapa di samping saya. Iya, Kang Rena di samping saya. Maksud saya begini, laki-laki yang baik atau laki-laki yang sukses, laki-laki yang bahagia itu biasanya tergantung siapa yang ada di sampingnya. Maksudnya pasangannya. Rasulullah Muhammad SAW hebat, sempurna, luar biasa. Tapi di balik yang bisa membuat beliau lebih sempurna karena punya pasangan sekelas Khadijah. Makanya mohon maaf, kalau sekarang kita atau suami kita ya mendapatkan kebaikan dalam hidup, karirnya sukses, baik luar biasa, jangan pernah lupakan, dare suami kita, sampaikan kepada dia, ayah, pa, ingat, bapak teh baheula mah da buluk teh jelas teh. Bapak mah baheula teh cungkring awakan teh. Bapak teh berubah sekarang punya segalanya karena bunda di balik itu semua. Sebaliknya, lamun dulu ada seorang laki-laki gagah luar biasa, keren luar biasa, tapi ayeuna jadi peot teu pradogoh teh ya. Ayeuna teu jelas penampilannya, coba tanyakan, barangkali suami kita tidak mendapatkan kebahagiaan karena istrinya siga kieu kabehanana. Jadi kita tuh nggak usah kemudian ngukur dari apa yang
dari apa yang kita dapatkan, tapi apa yang sudah kita berikan. Jangan pernah bertanya apa yang suami kita berikan kepada kita, tapi bertanyalah apa yang sudah kita berikan kepada suami kita. Catat status. Jangan pernah bertanya apa yang kita dapatkan dari suami, tapi bertanyalah apa yang sudah kita berikan kepada suami kita. Puntennya, berkali-kali Ahilman sampaikan, eta di Marzuki Mahdi banyak orang yang tidak waras, betul apa enggak? Sok bunda hitung, di situ teh nurada kieu teh gitu. Banyaknya laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Ternyata setelah Ustadz analisa apa yang membuat laki-laki rada teu waras, eta jawabanana. Nu kieu nu nyieun teu waras teh. Jadi pengaruh istrinya, peran perempuan di sampingnya. Maka oleh karena itu, ketika bunda mendapatkan kegelisahan, tidak bertemunya antara harapan dengan kenyataan, maka kita harus bisa menghadapinya. Pertama jawabannya adalah husnuzon. Husnuzon itu berpikir baik, berkata baik, berprasangka baik. Itu husnuzon. Jadi husnuzon itu bukan hanya berprasangka baik, tapi berpikir baik, berkata baik, berprasangka baik. Husnuzon dibagi berapa? 3. 1. Husnuzon kepada Allah. 2. Husnuzon kepada diri sendiri. 3. Husnuzon kepada orang lain. Yang kedua, cara menghadapi kegelisahan itu dengan cara apa? Berusaha menerima takdir. Catat baik-baik, tidak akan ada yang Allah berikan dalam hidup kecuali sesuai dengan takaran dan ukuran Allah. Semut hitam bertengger di batu yang hitam, di gua yang hitam, gelap luar biasa, di malam hari. Manusia tidak bisa menghitungnya, tidak bisa melihatnya, tapi Allah bisa melihatnya atau tidak? Semua atas kodrat dan iradat Allah. Daun kering berguguran dari pohonnya, berserakan di atas tanah. Mungkin kita tak bisa menghitungnya, tak bisa menerkanya, tapi Allah tahu atau tidak? Maka berdamailah dengan takdir. Berdamailah dengan takdir. Nges takdir yang kita terima teh memang itu yang sesuai di mata Allah. Ulah aya nu kieu, Ahilman Ustad, aku mah nggak percaya lagi sama takdir teh. Kumaha gitu? Takdir aku mah sudah tergoreskan, gitulah pokoknya mah. Kalau kita nggak percaya dengan takdir, punten. Ibu, sok, bapak, teman-teman sekalian, sekarang punya orang tua, betul apa enggak? Misalnya, nama bapak kamu siapa? Ayub misalnya. Pak Ayub. Kalau kamu nggak percaya dengan takdir, berarti kamu nggak percaya dengan orang tua yang kamu melahirkan kamu. Betul apa enggak? Punten nih 2 hari ini Ustadz lagi agak sedikit, lagi agak sedikit sibuk bunda. Kebetulan video saya lagi ada yang viral, satu video. Bunda nyampe nggak di WhatsApp grup? Tentang bagaimana cara membuat Allah tersenyum, itu temanya. Nyampe itu di WhatsApp. Jadi Ustadz dari kemarin hampir dapat telepon, mungkin hampir 30 telepon ke luar daerah dakwah di bulan Maret dan di bulan April gitu. Bahkan ada 2 stasiun televisi yang minta untuk bulan Ramadan gara-gara video itu gitu. Jadi kita kan nggak pernah tahu gitu bunda yang dirahmati Allah. Cuman yang jelas bahwa babnya kita terima aja takdir. Makanya berkali-kali Ahilman juga sampaikan, nahnu bitakhir wallahu bitakdir. Tugas kita itu hanya ikhtiar, tapi semua yang menentukan siapa? Allah. Makanya nanti takdir dibagi 2 kan? Ada takdir mubrom, ada takdir muallaq. Takdir mubrom itu takdir yang tidak bisa dirubah. Kelahiran kita nggak bisa dirubah, kematian kita nggak bisa dirubah, kemudian wajah kita nggak bisa dirubah. Makanya mohon maaf, di antara yang membuat hukum operasi plastik itu diharamkan, kenapa? Karena sama dengan kita menentang takdir yang Allah berikan dalam tubuh kita. Kecuali oplasnya ada alasan. Misal karena kecelakaan, misal karena kebakaran, misal karena ada sesuatu, itu boleh oplas. Tapi kalau nggak ada ceritanya, tiba-tiba bunda teh pas ngacar ada tembem saeutik teh ya. Terjelas kemudian bunda pengen agak sedikit ditirusin ya, maka bunda oplas itu kalau nggak ada alasan yang kira-kira syar'i nggak boleh bunda. Yakinlah wajah bunda teh nu kieu itu anu kieu nya, anu aya ieu teh udah wajah yang paling cantik di mata siapa? Di mata Allah dan di mata suami bunda lamun can sadar eta oge. Jadi kumaha Ahilman? Ya sudah terimain saja. Jangan kemudian nanya aku teh meni cabai gini sekarang mah. Udah terimain aja. Memang waktu pasti akan berubah seiring dengan penampilan kita. Punten, dulu makan bunda teh meni kencengnya kulitnya. Kan ayeuna mah rada-rada naon? Gitulah pokoknya mah.
banyak mur-mur yang lewas teh ya. Bawa lama lesung pipit cuma 2 kan, akhirnya mah di mana-mana aya, di aya. Ulah peote atau lesung pipit gitu. Jadi artinya gimana Hilman? Ya memang sudah terima. Dulu ngomong kita lantang, sekarang balelol dikit, betul apa enggak? Dulu kalau jalan agak tegap, sekarang agak bungkuk susah, ya. Jadi terimain aja, memang itu kondisinya. Makanya berkali-kali saya sampaikan, tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Catat status yang kedua. Tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Ahilman usianya masih 30 tahun. Terpercaya? Terpercaya? Ya Allah, 17. Ya Allah, sabar nomor rekening Bunda. 30 atau 29 misalnya ya. Mungkin dari wajah kelihatannya memang 29 gitu atau 30. Dari wajah juga kelihatan masih imut-imutnya. Kadang satu waktu imut-imut, banyakkan waktu amit-amit gitu ya. Tapi kok bisa misalnya menyampaikan dengan tegas dan segala macam. Hidup yang mengajarkan dia buat dewasa. Oh saya dari kecil yatim piatu misalnya. Hidupnya susah, orang kampung, gak punya apa-apa. Itu yang membentuk jadi dewasa sehingga pilihan dalam hidup. Makanya jangan kaget kalau ada orang yang usianya masih muda tapi dewasa kehidupannya. Dan ada juga yang usia geus kolot tapi bebudakeun. Siga saha? Siga nu kieu lah. Allahu Akbar. Jadi terimalah takdir sesuai dengan takaran dan ukuran yang Allah berikan. Yang ketiga, agar hidup kita nggak gelisah, ini masuk yang baru. Kenapa tadi Ustadz ngulang biar yang kemarin nggak datang ada pemahaman. Yang ketiga, berusahalah untuk bersyukur dengan keadaan apapun. Apa yang ketiga? Bersyukur. Berusahalah bersyukur dalam keadaan apapun. Ahilman, apa itu syukur? Syukur itu artinya berterima kasih. Syukur itu artinya merasa senang. Syukur itu artinya thankful. Benar-benar mengucapkan, merasakan, berpikir bahwa apa yang kita dapatkan bukan semata-mata karena kita, tapi pemberian dari yang memang memberikannya. Gini gampangnya lah, Bunda ngasih atau masak sesuatu buat anak. Bunda teh udah masak teh, pepereket pisan masak teh. Kieu geus masak gugulingan masakna teh. Masak beli ke pasar bahan bakunya. Kemudian Bunda siapin tempatnya. Bunda ngoprot kesang. Tiba-tiba gasnya habis Bunda isiin. Minyaknya habis Bunda cari lagi. Bunda teh masak dengan masakan yang terbaik. Buat siapa? Buat anak. Tiba-tiba setelah anak dikasih masakan kita, anak cuman ngomong gini, "Mah, kok nggak enak ya masakan mama itu?" Coba Ustadz mau tanya. Bunda digitukan nyeri hati atau hente? Bunda nges papareket, udah banting tulang, pengen masak yang terbaik, tapi anak kita cuman bilang, "Mah, kok gak enak sih makan itu? Aku gak mau makan telur rebus, aku mau makannya paku rebus." Misal, aku gak mau makan ini, aku mau makannya ini. Coba, Bunda padahal sudah memberikan yang terbaik, sudah masak dengan cara yang terbaik, ingin menyuguhkan dengan cara yang terbaik, tapi teu ditarimakeun. Kumaha perasaan kita? Sakit? Nyeri hati? Di mana nyerina? Gitu. Nu paling gampang lagi, misal Bunda teh punya suami. Suami Bunda mah lamun sarapan teh kudu make sambal teh. Dan dari semalam si ayah udah bilang gini, Bunda, besok teh ayah harus berangkat pagi banget ngejar sesuatu. Jadi Bunda nyiapin sarapannya harus lebih pagi ya. Siap ayah. Kayak biasa kan ayah mah cuma nasi sama sambal goang doang kan ya. Dan si ayah kita mah eta wae sarapan teh. Terus kata si ayah teh, "Nya Bunda, omatnya ulah hilap. Da ayah mah makan teh kudu pakai sambal." Maka apa yang terjadi? Karena Bunda ingin membahagiakan si ayah, si suami kita, maka jam 3 subuh Bunda teh bangun. Pas bangun Bunda buka kulkas. Ya, ngambil garamnya, ngambil cabenya, ngarenos jam 3 subuh kabayang teh. Masih kene nunutan ngarenos. Deki atuh Bunda teh. Can nyepret ka luhur teh cabena,
cana aya bawangna, baunya nggak enak dan segala macamnya. Mohon maaf, jam 5 subuh udah beres semua sarapan itu. Bunda bangunin si ayah. Ayah, bangun. Ayah, bangun. Si ayah kita mah emang gitu keblok teh sarena teh. Jadi pas dibangun ini susah luar biasa. Sampai kata bunda, ayah bangun, ayah bangun. Masya Allah, sajam dihudangkan, terbangun-bangun. Maut merunan. Lain maksudnya tibra teuing sarena eta teh. Dibangunin tuh nggak bangun-bangun. Ayah bangun, ayah bangun, ayah bangun. Jam genap baru bangun. Tiba-tiba si ayah pas bangun, set ke kamar mandi, kita udah nyiapin di ruang makan. Kata si ayah ngomong gini doang, bunda, kayaknya ayah nggak keburu sarapan ya. Ayah buru-buru. Takut telat. Sok, eta sambal dikumahakeun. Lamun hayang danya, iya lamun hayang ya. Meureun diseblokeun kana banget suami. Atuh da keheul urang teh bangun jam 3 ngareno sambal, bari kekesi kana panon. Nu ieu baru teh ya saeutik. Da ku sambal teh ya. Jam 6 pagi tiba-tiba ngomong dengan sangat sederhana. Bunda, ayah telat enggak keburu. Punten, eta bunda keheul atau henteu? Da bener eta cowetah yang dibalangkeun kana beungeutna. Ngeungeus kabayang ieu samal kamanakeun segala macam, betul apa enggak? Ujungnya apa yang bunda lakukan? Karena bunda enggak terima, karena bunda enggak bilang makasih, karena bunda enggak mau bersyukur, ujungnya ku bunda tuh daripada mubazir dimakan kabeh sambal teh. Beres. Makan sambal habis. Jadi bunda teh isuk-isuk geus panas beuteung teh. Da sambal sacoet dimakan ku sorangan. Bae ayah ku mama dimakan kan. Makan eta sambalna. Masya Allah. Malam suaminya pulang. Kita teh mojok we di kamar kieu. Dan nyeri beuteung teh ya. Cek suami teh kieu pas datang teh. Assalamualaikum. Ayah pulang. Punten. Eta pas si ayah pulang, bunda yang melong atau henteu? Korea naon dipelong. Tiba-tiba si suami teh dengan nating tulus kayak nggak punya salah ke kamar orang teh. Assalamualaikum. Kok bunda nggak nyambut ayah? Maneh we. Oh, naon. Terus kan si ayah teh ngelihatnya, kita teh lagi kieu teh megangin perutnya, ditanya sama si ayah teh, "Bunda kenapa? Sakit perut?" Eta teh nanya siga nu heuheuh teh nanya teh. Meureun kieu jawaban orang teh. Kamu itu nggak peka ayah tahu geus. Orang teh geus bangun nya dan segala macamnya bikin sambal buat kamu, tapi kamu kenapa nggak makan? Nah, bunda kan ayah takut telat, tapi ayah teh harus paham atuh ku bunda teh tingali panon baru. Beuteung nyeri, da kabeh sambal dimakan ku bunda ieu mah aya. Sok. Bunda sakit tuh oge, nyeri hate, teh enak. Sekarang bayangin, nikmat Allah sama kita banyak atau sedikit? Disebutkan di dalam Al-Qur'an, kalau seandainya manusia menghitung semua nikmat Allah, la tusuha, tidak akan bisa dihitung. Pertanyaannya, manusia saja ketika ngasih sesuatu, kemudian nggak ngerasa nggak dihargain, orang nggak bilang makasih sama kita, nyeri hati. Pertanyaan Ahilman, pertanyaan Ustadz, pertanyaan saya, berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, tapi seringkali kita mengeluh sama Allah, dan segala macamnya. Jangan-jangan karena fase itulah yang tidak membuat bunda pandai bersyukur, sehingga hidup bunda banyak gelisah daripada banyak tenang dalam kehidupan. Betul apa enggak? Kerasa enggak kalau nikmat Allah itu banyak? Tapi punten, salahnya atau kelirunya di antara kita lebih pandai menghitung masalah yang kita miliki daripada nikmat yang Allah berikan. Enggak usah jauh-jauh lah, gampang aja. Bunda punya suami. Bunda, boleh nggak tuliskan 3 kelebihan suami? Insya Allah udah sajam teuing naon kelebihan anak. Ustaz, naonnya kelebihan suami teh asa nggak ada kelebihan suami aku mah. Misal. Tapi kalau Ustaz ganti pertanyaannya, Bunda silahkan tuliskan 3 kekurangan suami. Ustaz boleh 5 apa enggak? Betul? Iya apa ya? Kondisinya kayak begitu betul? Jadi artinya kita teh kalau dikasih nikmat seakan-akan gak ada nikmat itu. Tapi kalau dikasih masalah seakan-akan kita nu paling loba masalahna. Ustadz, aku mah apa
Puntennya eta teh lagu anu lada lieu cek ahilman mah. Lagu eta teh lagu yang tidak mengajarkan syukur dalam hidup kita. Ustadz, aku mah apa tuh? Ya cuman bubuk Oreo doang lah. Ustadz mah enaknya ngomongin rumah tangga, tapi Ustadz lihat rumah tangga aku mah Ustadz jauh daripada rumahku surgaku itu. Kayaknya nggak kebayang rumah tangga aku mah kayak surga itu. Emang kumaha gitu? Pelongnya suami saya Ustadz. Kan aku mah rajin tahajudnya aku mah. Aku mah istrinya rajin tahajud. Suami aku mah sholat wajibnya aja nggak pernah Ustadz. Sok Ustadz bayangkan, kumaha aku bisa dapat surga. Makanya aku mah hopeless lihat banget suami teh Ustadz. Tahu hopeless, putus asa, hopeless teh. Bunda mohon maaf, kalau bunda ingin masuk surga harus punya suami yang soleh, punten. Bagaimana dengan Asiyah yang punya suami seperti Fir'aun? Betul apa enggak? Emang Asiyah ketika punya suami seperti Fir'aun kemudian tidak menerima Fir'aunnya? Enggak. Asiyah masih terima Fir'aunnya. Walaupun Fir'aun zolim, walaupun Fir'aun kasar, walaupun Fir'aun menganiaya Asiyah dan keluarganya, tapi Asiyah sabar, terima kondisi itu. Bahkan kemudian beliau berdoa, ya Allah, nazini baitan fil jannah, gantikan semua keresahan dalam hidupku dengan rumah di surga. Jadi artinya apa? Semua kondisi yang Allah berikan dalam hidup, bahagia itukah, sedihkah itu, lapangkah itu, sempitkah itu, sehatkah itu, sakitkah itu, kayakah itu, miskinkah itu, semuanya sama, yang seringkali berbeda cara sudut pandang kita melihat kondisi itu. Syukuri apa yang ada, jangan cari yang gak ada. Kan ada rumusnya. Syukuri apa? Tuh apa nyanyi mah langsung dah tuh. Nusaregen ini langsung diberi nyanyi mah langsung cepet ya. Syukuri apa yang ada, jangan cari yang gak ada. Dengan cara apa? Melakukan yang terbaik. Itu kan rumus hidup. Dan ternyata ayat itu diambil dari mana? Lagu itu, kata Rian Demasif, ya pernah saya ketemu, dari surat Ibrahim ayat 7. Jadi filosofi lagu itu diambil dari surat Ibrahim ayat 7 dan diambil dari surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Tahu kan ayatnya bunda? Udah hatam lah pasti ayat itu ada. Kelihatan dari wajahnya juga di luar kepala Quran teh. Ya penting di mana bunda? La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra. Maka ahilman, gimana cara kita bersyukur? Al-Imam Al-Ghazali itu memberikan kepada kita 4 cara untuk kita bersyukur. 1, asyukru bil qalbi, syukur dengan hati. Syukur dengan apa? Hati. Bagaimana caranya ahilman? Rumusnya 2, terima terbaik, itu rumusnya. Terima terbaik. Bagaimana maknanya? Apa yang Allah hadirkan, terima dan berpikirlah pasti itu yang terbaik. Itu rumusnya. Apa kata kuncinya? Terima terbaik. Yang Allah berikan, terima dan langsung bilang ini yang terbaik. Ustadz, nah hanya aku teh punya suami yang kayak gini, apa nggak ketuker sama Cik Ida, Ustadz? Ada Cik Ida. Eta tadi Cik Ida keluar geus nungguan kabeh iraha Cik Ida keluar. Bunda, terima terbaik, terima terbaik. Yang Allah berikan terima dan merasalah itu yang terbaik. Kenapa dikasih suami yang seperti di rumah sekarang? Punten. Bunda, jangan pernah mengukur pasangan hidup kita dengan keadaan pasangan orang lain. Kalau Ustadz jadi suami bunda, teka bayang ku bunda. Ustadz oke teka bayang, atau udah punya istri kayak bunda mah kieu teu jelas pisan gitu. Jadi jangan pernah mengukur apa yang ada di orang lain dengan apa yang ada di kita, nggak akan bisa sama bunda. Berkali-kali saya sampaikan, jangan pernah mengukur ukuran kaki kita dengan ukuran sepatu orang lain. Nggak akan pernah ketemu jawabannya. Betul nggak? Jadi terima terbaik. Kenapa? Karena Allah itu selalu memberikan kepada manusia sesuai dengan kebutuhan dan kepantasan. Catat baik-baik. Allah selalu memberi sesuatu kepada manusia. Allah selalu memberi seseorang kepada manusia sesuai dengan kebutuhan dan kepantasan. Jadi artinya kalau sekarang bunda dikasih suami yang seperti di rumah, memang cek Allah teh eta nuku bunda dibutuhkan selama ini. Saya sama istri saya
itu kalau bicara sifat bunda bertolak belakang. Saya itu senangnya ngomong, cerewet kalau bahasa lainnya. Istri saya pendiam. Bunda kalau ketemu istri saya nggak ditanya nggak akan jawab. Nyaho atuh mah nggak jawab sorangan berenang. Ditanya juga henteu gitu. Saya orangnya boros, istri saya orangnya hemat. Bun, masya Allah, istri saya mah bunda diajak ke mall teh nggak mau jalan-jalan teh, nggak mau. Serius, kata bilangin, bunda ke mall yuk belanja. Ah nggak usah ya, nggak usah ya. Pas balik ke imah, ayah JNE, ayah si cepat, tiki. Oh, ternyata balanya lain di mallnya. Sarua kene nyusahkeun ujungna. Benar bunda, saya orangnya boros, saya itu kalau beli sesuatu, ayo beli. Di saya, nggak usah ya, masih ada di rumah. Makanya istri saya mah lebih baik suaminya yang berpenampilan keren daripada dia sendiri. Serius. Makanya saya tuh love banget sama istri saya. Bener, serius saya mah. Jadi walaupun sekarang misalnya di sini banyak jamaah yang cantik, tapi mohon maaf, bunda, teman-teman cantik. Kalau sudah ada istri saya, kecantikan maneh pudar kabehanana, leungit, terkalahkan ku kecantikan istri saya. Tersama kayak bunda kudu kitu mikirna, Ustadz Hilman teh memang kasep, tapi sorry tuh saya, misal. Kalem kacan beres ngomong teh. Misal gini ngomongnya, oke, Ustadz teh memang kasep, tapi sorry tuh saya, buat saya, suami saya tetap gitu pokoknya. Tetap yang paling terbaik, yang paling kasep, yang paling baik, yang paling soleh, just my husband, cukup suami saya. Coba bunda pernah nggak ngomong gitu sama suami? Bagaimana Allah bisa memberikan karisma aura kepada suami bunda kalau suami bunda di depan istrinya pun gak ada harganya sama sekali. Suami bunda teh bayangkan eta pangkasepna. Walaupun tekasep kumaha carana we. Iya terbaik ya. Nafkahnya cuman 1 digit, berharapnya 2 digit. Udah ini nafkah yang terbaik dari suami buat saya. Terima terbaik. Punten, di sini ada teman-teman yang belum nikah, ada apa enggak? Yang muslimah belum nikah ada? Punten, muslimah, akhwat yang belum nikah, jangan pernah merendahkan laki-laki yang tidak punya apa-apa hari ini. Karena kalau dia sudah punya apa-apa, levelnya lain maneh. Betul apa enggak? Saya ulangi ya, jangan merendahkan laki-laki yang sekarang miskin. Jangan pernah merendahkan laki-laki yang gak punya. Karena kalau dia sudah punya, levelnya bukan kita, tapi levelnya perempuan yang lain. Ustadz, aku mah pengen punya calon teh yang pakai Honda Jazz. Nu datang Honda Supra Fit. Kumaha gitu Ustadz? Karena kalau dia sudah pakai mobil Honda Jazz, barangkali seleranya pun bukan kita. Bener tuh? Punten. Orang Ciapus, orang Ciomas, geus tarimakeun kitu menang nage. Orang Lewiliang. Bukan Ustadz merendahkan orang Ciapus yang Ciomas. Ya. Ada orang Ciapus dia. Insya Allah nih, ini calon orang. Insya Allah dalam waktu dekat juga. Rena udah punya calon bunda. Insya Allah mohon doanya. Oh, tadi ada yang berminat sama Rena. Nah jadi bunda nusuri inu kieu. Punten. Jadi gimana Ahilman? Level seseorang itu ditentukan dengan kepantasan di mata Allah. Orang pengen punya suami yang hafiz 30 juz, Iqra genep kecan tamat. Kan teu nyambung coba bunda. Betul apa enggak? Maka dalam doa catat baik-baik. Mintalah sama Allah untuk ditanamkan perasaan kepada sesuatu atau seseorang yang memang ditakdirkan untuk kita. Jangan minta sama Allah sesuatu yang tidak ditakdirkan untuk kita. Contoh, ya Allah, aku teh pengen sama si Eta. Nepi ka hari kiamat kurang 2 poe oge. Lamun si Eta teu ditakdirkan jeung urang moal pernah jadi milik kita. Betul apa enggak? Sama kayak bunda dagang, bunda usaha, mau adu gelajer, banting tulang banting,
Kalau usaha itu memang takdirnya bukan untuk kita, gak akan pernah jadi untung buat kita. Maka minta sama Allah untuk disibukkan dengan sesuatu, untuk dicintakan dengan sesuatu, untuk disenangkan dengan sesuatu yang memang ditakdirkan untuk kita. Lamun lain jadi capek. Punten, yang jomblo yang masih menjajaki ya, kemana-mana bareng, ya diantar jemput aku ya, iya, antar aku ya, iya. Ternyata sudah sekian kilometer jalan yang ditempuh gak jadi jodoh buat kita, nyeri eta teh. Betul apa enggak? Sudah sekian rumah makan kita kunjungi gak jadi jodoh sama kita, sakit. Maka punten, mohon maaf lahir batin, jangan pernah minta sama Allah dicintakan, disenangkan, disukakan dengan sesuatu yang tidak akan jadi takdir dalam kehidupan kita. Ya Allah, ini takdir buat saya apa enggak? Yes, kalau takdir buat saya, mudahkan. Kalau enggak takdir buat saya, jangan ya Allah. Sakit memendam rasa bagi orang yang memang tidak punya milik kita dan bukan milik kita itu. Asyukru bil qalbi, syukur dengan apa? Hati. 2, asyukru bil lisan, syukur dengan lisan. Tidak ada keluar kalimat lain di lisannya kecuali kalimat apa? Alhamdulillah, itu yang keluar. Punya suami yang soleh, alhamdulillah. Punya suami yang salah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Punya anak yang soleh, alhamdulillah. Punya anak yang masya Allah hiperaktif luar biasa, alhamdulillah. Ahilman, kenapa kita harus bilang alhamdulillah dengan semua yang datang? Karena kita nggak pernah tahu di titik mana kebaikan itu akan datang dalam kehidupan kita. Ustadz dulu waktu kecil nakalnya luar biasa. Ibu Ustadz tidak pernah berhenti mendoakan saya. Ketika tetangga nanya, "Cek, si Iman kumaha?" Walaupun saya nakal di sekolah, saya pernah mecahin kaca tetangga, saya pernah ngambil buah tetangga, saya pernah tampilkan, saya mah dulu sebelum jadi Ustadz ya dulu udah tukang nyanyi gitu, dari panggung ke panggung. Sampai kayaknya di kampung teh kumaha nyalamun bahasa lain mah. Ibu saya tuh mungkin malu punya anak kayak saya. Tapi setiap ditanya oleh tetangga, ibu saya suka keluar kalimat, alhamdulillah memang Jang Iman mah budak nu soleh. Alhamdulillah Jang Iman mah budak bager. Alhamdulillah Jang Iman mah budak sae. Alhamdulillah Jang Iman mah calon ustad. Alhamdulillah Jang Iman mah dulu gak kebayang. Tapi ternyata Masya Allah, apa yang ibu saya bacakan kalimat alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Setiap ketemu dengan siapapun kalimat alhamdulillah, ternyata kebaikannya datang saat ini di saat ibu saya sudah dipanggil usianya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah memvonis sesuatu yang Allah datangkan saat ini seakan-akan itu keburukan buat kita, jangan. Karena kita nggak pernah tahu di titik mana Allah akan membalikkan semua menjadi kebaikan. Punten, mungkin di sini punya anak-anak. Anak-anak bunda teh meni masya Allah nggak goda pisan. Nges ku bunda teh disekolahkan pasantren. Nges disekolahkan di tempat yang baik. Tapi sampai saat ini anak bunda belum bisa berbuat baik sama bunda. Masih kadang-kadang bantangul, bangor, nakal luar biasa. Bunda, jangan pernah menyesali keadaan anak bunda. Karena pada titiknya, pada masanya, pada waktunya, anak bunda bisa berubah. Bukan saat dia masih ada, tapi bisa jadi dia berubah saat bunda sudah tidak ada. Terima kasih bunda. Berapa banyak teman-teman saya di teman hijrah, yang dulu waktu orang tuanya masih hidup, dia belum bisa memberikan yang terbaik. Yang saat orang tuanya masih banting tulang dulu, masih bolak-balik ngajar ke sana kemari, masih bolak-balik nyari uang, belum bisa melihat anaknya sholat dengan baik, belum bisa melihat anaknya puasa dengan baik, belum bisa lihat anaknya ngaji dengan baik. Tapi Masya Allah, saat orang tuanya sudah tidak ada, anaknya justru baik setelah orang tuanya sudah tidak ada. Jangan pernah berhenti berharap dan kemudian mengucapkan kalimat alhamdulillah dengan keadaan apapun. Betul apa enggak bunda? Demi Allah, hari ini bunda, suami bunda, keluarga bunda, rumah tangga bunda mendapatkan sesuatu semata-mata bukan karena kita. Tapi di balik itu semua bisa jadi karena ada kalimat syukur yang disampaikan oleh orang tua kita sebelumnya. Alhamdulillah, alhamdulillah.
Coba Ustadz mau tanya, hari ini sampai detik ini udah berapa banyak kalimat alhamdulillah yang Bunda keluarkan? Lebih banyak lah, lebih banyak lebih banyak lebih banyak lebih banyak atau lebih banyak alhamdulillah? Coba, jangan-jangan hidup kita lebih banyak luhnya. Si Ustadz Hilman telat. Ayo, siapa tadi yang keluar kalimatnya itu? Rek ngaji tim nihara resek. Mana gerimis aing mah boga mobil urang teh sok. Macet di jalan, wah segala macam. Coba, lebih banyak kalimat mana? Alhamdulillah Ustadz Hilman telat. Mudah-mudahan datangnya selamat. Ada nggak yang keluar gitu kalimatnya? Mun apal kieu mah orang mau datang mun apal kieu mah aing datang jam 11 sok. Ya Allah, mun apal suami kita begini mah dulu kita nerima yang calon polisi itu ya Allah. Mun apal si eman kieu lieur nu aya ka urangna. Ya Allah, mun apal budak teh kieu moal nyieun budak da. Lieur da. Sok Bunda, kalimat apa yang keluar? Alhamdulillah harusnya. Ningali suami, mohon maaf ya kurang-kurangnya. Udah Bunda, itu terima dan alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bunda, kalau lagi punya masalah, kalimat keluar alhamdulillah, tenang Bunda. Ustadz tadi di jalan sama supir udah, Ustadz lagian lila syuting teh cek supir teh. Nah, di bapak nu ngama ka urang. Kan urang nu mayar bapak jadi bapak nu ngama ka urang. Ngama ke saya. Ustadz sih lagian syuting lila teh. Kan urang teh ngasih alhamdulillah. Macet, alhamdulillah. Ustadz terlambat, alhamdulillah. Bunda punya uang, alhamdulillah. Gak punya uang, semua alhamdulillah. Kalau sudah alhamdulillah, sepilu apapun, sesedih apapun, bahagia bawahnya. 3, asyukru bil amal, syukur dengan amal. 4, asyukru bil amanah. Insya Allah bulan depan kita lanjut kembali. Bagaimana caranya menjadi hamba yang pandai bersyukur. Syukur dengan amal, syukur dengan amanah. Syukur dengan apa? Amal, syukur dengan amanah. Termasuk ketika kita memahami amal itu bukan hanya amal ibadah Bunda. Tapi ada amal-amal lain. Nah nanti Ustaz akan bahas amal apa yang ringan tapi pahalanya besar. Ya, jadi amalan-amalan ringan yang berpahala besar. Insya Allah. Baik, angkat kedua telapak tangan kita. Ini yang selalu Ustadz rindukan sebelum kita undur diri. Kita sama-sama bermuhasabah, berdoa di hadapan Allah. Insya Allah jadi resolusi terbaik dalam hidup kita semua. Al-Fatihah. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 Duduk yang nyaman, duduk yang terbaik. Angkat kedua telapak tangan kita. Tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Aminkan dalam hati doa-doa yang coba Ustadz bacakan. Seandainya bisa menangis, maka menangislah. Karena air mata yang menetes saat berdoa, tanda serius dia berdoa. Makin serius dia berdoa, maka Allah makin mengabulkan setiap doa-doanya. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Angkat kedua telapak tangan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Terima kasih ya Allah. Engkau masih lembutkan hati kami. Padahal Engkau tahu betapa kerasnya hati kami. Ya Allah, ya Rabb. Terima kasih Engkau masih ringankan langkah kami. Padahal Engkau tahu betapa malasnya kaki ini melangkah. Ya Allah, ya Rabb. Terima kasih Engkau masih izinkan mudahkan urusan kami. Padahal Engkau tahu betapa sulitnya hidup yang sedang kami jalani ya Rabb. Ya Allah, ya Rabb, kami mohon
di sisa usia kami. Jadikan pertemuan kami hari ini pertemuan yang Kau ridhoi. Jadikan perjumpaan kami hari ini perjumpaan yang Kau berkahi. Jadikan majelis ilmu kami hari ini majelis yang Engkau rahmati. Ya Rabb, kami tahu betapa banyak dosa yang pernah kami lakukan. Betapa banyak maksiat yang pernah kami kerjakan. Betapa kelam masa silam yang pernah kami lalui, ya Rabb. Kami tahu, ya Rabb, berapa banyak mata kami pernah melihat yang haram. Berapa banyak lisan kami pernah berdusta, pernah berbohong, pernah ingkar janji, pernah khianat, pernah menghina orang lain, pernah merendahkan orang lain, pernah menggibah tentang orang lain. Allah, Engkau tahu betapa banyak tangan ini menyentuh yang haram, pernah bersentuhan dengan yang haram, pernah mengambil yang haram. Ya Allah, Engkau tahu betapa perut ini pernah masuk makan minum yang haram. Pernah ada harta orang lain yang kami makan. Pernah ada harta saudara kami yang pernah kami makan dengan cara yang haram, cara yang subhat. Mungkin masih ada di perut kami harta riba, ya Rabb. Apalagi kaki kami, ya Allah. Entah berapa tempat maksiat yang pernah kami datangi karena kaki kami, ya Rabb. Allahu Akbar, ya Rabb. Apalagi mungkin di antara kami ada yang pernah durhaka kepada orang tua, ya Rabb. Berapa banyak orang tua kami pernah sakit hati karena kelakuan kami. Berapa banyak orang tua kami pernah meneteskan air mata karena ulah kami. Berapa banyak orang tua kami pernah marah, pernah kecewa, pernah tersinggung perasaan karena ulah kami, ya Rabb. Ya Allah, ya Rabb, kami mohon, ya Rabb, di awal tahun ini hapuskan semua kesalahan-kesalahan kami, ya Rabb. Ampuni semua dosa-dosa kami, ya Rabb. Maafkan semua maksiat-maksiat kami, ya Rabb. Mungkin karena banyaknya dosa yang belum Engkau ampuni, persoalan datang silih berganti dalam hidup kami, ya Rabb. Mungkin karena maksiat yang belum Engkau maafkan, musibah datang dalam hidup kami, ya Rabb. Mungkin karena ada khilaf yang belum Engkau maafkan, ya Rabb, azab-Mu datang dalam hidup kami, ya Rabb. Makanya, ya Allah, mohon maaf, kenapa hati kami sering gelisah? Karena barangkali ada dosa yang belum Engkau maafkan. Dosa gibah kami, dosa menghina orang lain, dosa berbohong, dosa berzina. Ya Allah, mengapa kami masih malas sholat tahajud? Mengapa kami masih sering kali malas baca Quran? Kenapa kami sering malas ngaji? Mungkin karena ada maksiat-maksiat yang belum Engkau maafkan, ya Rabb. Maafkan kami pernah melawan suami kami. Maafkan kami pernah membentak suami kami. Maafkan kami belum bisa melayani suami kami dengan sempurna, ya Rabb. Bahkan kami punya anak-anak, ya Rabb. Maafkan kami belum bisa merawat anak-anak dengan cara yang baik. Belum bisa membesarkan anak-anak dengan cara yang baik, ya Rabb. Bahkan kami seringkali menyesal. Kami seringkali marah-marah. Kami seringkali kecewa. Ya Rabb, mungkin itulah yang membuat ketaatan kami kepadamu belum sempurna, ya Rabb. Maka, ya Allah, siapapun di antara kami yang sedang punya masalah, siapapun di antara kami yang sedang punya persoalan, ya Allah, hadirkan kekuatan untuk semua masalah yang kami hadapi, ya Rabb. Hadirkan jalan keluar untuk semua persoalan yang sedang kami jalani, ya Rabb. Mulai hari ini, jangan suuzon lagi sama Allah. Mulai hari ini, jangan pernah berkata yang buruk untuk takdir Allah. Mulai hari ini, jadikan kami hamba-Mu yang pandai bersyukur, ya Rabb. Yang pandai mengucapkan kalimat Alhamdulillah untuk semua keadaan.
yang pandai merasa cukup, bisa menerima dan mengatakan terbaik untuk semua yang kau berikan kepada kami ya Rabb. Maka ya Allah, siapapun di antara kami yang sedang gelisah, yang sedang resah, yang sedang sedih, angkat kekecewaannya ya Rabb. Buang kesedihannya ya Rabb. Gantikan musibah kami dengan kebahagiaan ya Rabb. Allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Ya Allah, berikan masalah kepada kami lebih kecil daripada namamu ya Rabb. Kami tidak takut dengan masalah yang kau datangkan, tapi kami lebih takut saat engkau pergi di hati kami. Kami tidak takut persoalan yang kau hadirkan, kami lebih takut saat engkau tidak pernah menolong kami lagi ya Rabb. Kami tidak takut kami miskin ya Rabb. Kami lebih takut saat kami kaya, kami tidak bisa mendekat kepadamu ya Rabb. Kami tidak takut kami sakit ya Rabb. Kami lebih takut saat kami sehat, tapi kami seringkali berbuat maksiat ya Rabb. Maka ya Allah, jadikan sisa usia kami ke depan lebih baik daripada sebelumnya ya Rabb. Lebih baik iman kami ya Rabb. Lebih baik Islam kami ya Rabb. Lebih baik ibadah kami ya Rabb. Lebih baik amal soleh kami ya Rabb. Lebih baik keadaan rumah tangga kami ya Rabb. Lebih baik keadaan anak-anak kami ya Rabb. Ya Allah, terima doa kami hari ini ya Allah. Mudahkan urusan kami hari ini ya Allah. Dan jadikan kami semua kelak wafat dalam keadaan husnul khatimah, sampai kami semua masuk ke dalam surgamu ya Rabb. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.